Iya, sebenarnya pada dasarnya anak ini adalah anak asuh saya, santri saya sejak kelas TK sampai lulus STM. Saya tahu persis orangnya sangat baik, rajin, sopan. Lah, penyebabnya dia mengalami depresi, gangguan jiwa. Dia lulus STM, itu bekerja di Kalimantan, di Kapuas. Dan cita-citanya dia kerja menabung untuk biaya kuliah. Lah, ternyata dia mendaftar di eh, apa itu di Ya. pelayaran, diterima, tinggal daftar ulang karena biaya nggak cukup, keinginan yang kuat, keadaan yang tidak memenuhi, akhirnya ibunya menyarankan tidak kuliah di pelayaran. Bahkan ibunya mengancam kalau tidak nurut orang tua, ibunya mau pergi. Akhirnya dia berpikir terus paneng, akhirnya mengalami depresi, gangguan jiwa, dan sudah 4 hari ini tiap hari di rumah saya, tidur di rumah saya. Bicaranya sudah nggak normal, bicaranya sudah nggak masuk akal, karena dikira itu hanya kena bangsa gaib. Saya mencoba untuk menyembuhkannya sehari, 2 hari, sampai 3 kali. Ternyata saya lihat tidak ada gangguan yang dari bangsa gaib. Saya yakin ini depresi, gangguan jiwa. Saya menyarankan untuk keluarganya membawa ke rumah sakit jiwa karena saya sudah nggak sanggup. Akhirnya keluarga sepakat dengan perangkat desa, babinsa, kepala desa, dia dibawa ke rumah sakit jiwa. Namun setelah dia berangkat dari jam 8 sampai jam 9 ada berita yang mengejutkan masyarakat. Kok ada mbahnya itu meninggal, itu disangkut pautkan dia itu dikira membunuh mbahnya. Itu tahu kronologinya persis, semuanya nggak ada tahu karena nggak ada saksi, nggak ada bukti. Kalaupun iya, itu dia karena gangguan jiwa, depresi. Karena di dalam rumah sakit jiwa itu sendiri dokternya sudah bilang kalau dia kena gangguan jiwa. Jadi tidak dalam kesadaran, tapi dalam gangguan jiwa. Untuk itu saya mohon untuk teman-teman semuanya, masyarakat semuanya, anak ini sangat baik. Kalau dia tidak kena gangguan jiwa, saya yakin 1000% nggak mungkin melakukan itu. Saya mohon semuanya untuk mengkaji lah. Istilahnya kalau bahasa saya itu setiap akibat itu didahului oleh sebab. Maka saya minta teman-teman semuanya itu berpikir sebabnya. Kalau dia nggak kena gangguan jiwa, itu pasti tidak akan melakukan itu. Terima kasih banyak. Pak, dia itu pulang dari Kalimantan berapa hari yang lalu, Pak? Sekitar 12 hari yang lalu, dia pulang itu nama itunya untuk sekolah di pelayaran. Daftar, diterima, tinggal daftar ulang, ibunya nggak sepakat, dia akhirnya tertekan hingga mengalami depresi, gangguan jiwa itu. Dan banyak tiap hari tak tanya, sehari, 2 hari, 3 hari, sampai 4 hari tidur di rumah saya itu katanya ada bisian-bisian gaib yang dia itu nggak sadar. Akhirnya mungkin melakukan hal yang tidak diinginkan oleh dia sendiri. Akhirnya di luar kesadarannya itu ada kejadian berita yang seperti kemarin yang kita lihat semua itu. Seperti apa? Membacok sapi itu ya, Pak? Iya, seperti dia bacok sapi itu sebenarnya dia cari ibunya. Mencari ibunya sebenarnya sembunyi di situ. Karena ibunya nggak ditemukan, dia pinjam parang, arit sama bendu itu, ya untuk bacok sapi itu. Sebenarnya itu dia sudah kena gangguan jiwa karena 4 hari di rumah saya, tidur di rumah saya yang tahu persis sifat-sifatnya dia itu. Tapi bukan berarti apa namanya, bendu atau sabitnya itu mau digunakan untuk membunuh ibunya. Saya yakin tidak. Tidak ya. Saya yakin itu tidak. Jadi dia orang stres kan kayak gitu. Sebenarnya dia ketika bawa bendo, bawa arit itu ke rumah saya karena saya tidak ada, saya di sawah.
Akhirnya dia cari ibunya kemana-mana. Seandainya dia di sini, insya Allah nggak akan kejadian apapun. Itu saya tahu orangnya, sifatnya kayak apa. Gitu. Sempat ditanya nggak Pak, pas setelah tenang itu, kenapa dia cari ibunya? Sempat saya tanya, kenapa kamu cari ibumu sendiri? Dia bilang 1 tahun saya nggak ketemu ibu saya. Terus karena saya mau sekolah nggak boleh, kuliah nggak boleh, saya terus bingung mau bicara sama siapa nggak bisa, karena saya mau bicara sama teman nggak boleh, keluar nggak boleh. Akhirnya saya berpikir sendiri, nyari ibu sendiri juga sembunyi, seperti itu. Jadi dia sudah susah, sudah ada bisikan gaib, itu bilang sama saya gitu, nyari ibunya. Akhirnya ketemu sapi, dia nggak sadar itu kalau sapinya orang, akhirnya dibaca gitu aja. Itu. Tapi malah malam-malam dikabarkan malah dikaitkan dengan itu ya Pak, kematian neneknya. Iya, itu saya sendiri sangat kaget sekali. Kalau kejadian itu malam nggak mungkin, karena kemarin sejak dia bacok sapi itu kan ditangkap sama warga rame-rame. Saya dijemput oleh tetangga, juga anak saya, kalau Atta itu melakukan bacok sapi, saya panggil, dia mau nurut sama saya, akhirnya tak suruh minum, makan, setelah itu dia tak suruh mandi, setelah mandi tak ajak ke rumah saya, sampai maghrib tak ajak sholat jamaah, ba'da maghrib ikut ngaji, terus saya dibilangin sama itu perangkat desa, sama keluarganya kalau mau dibawa ke rumah sakit jiwa. Akhirnya saya bilang, nanti kalau semuanya kendaraan udah siap, nanti langsung masuk ke mobil, saya dampingi sampai ke rumah sakit jiwa itu. Jadi kejadian itu seandainya terjadi benar, itu tidak mungkin terjadi dari jam 5 sampai berangkat, tidak mungkin. Karena bersama saya di rumah saya. Seandainya kejadian itu terjadi benar, mungkin di luar jam itu. Sebelum bacok sapi itu ya Pak ya? Iya. Karena neneknya sendiri itu usianya sudah 100 kurang lebih. Dan dia itu sudah pikun, sudah berpuluh-puluh tahun. Lah, kalau neneknya itu menjadi incaran kan nggak mungkin. Iya, kalau mungkin anak itu sadar nggak mungkin, karena nenek sama cucu kan sama-sama sayang. Itu nggak mungkin. Jadi kalau kronologinya seperti apa, semuanya nggak ada yang tahu. Nggak ada saksi, nggak ada yang tahu. Seandainya kejadian itu jam 3, taunya baru hampir jam 9 malam. Kalau itu sudah meninggal. Itu. Jadi pelakunya yang siapa itu ya sebenarnya kita belum tahu sebenarnya. Cuma karena ada bacok sapi langsung dikaitkan dengan bacok neneknya itu. Itu seperti masih itu. Terduga pelaku gitu berarti. Iya, masih terduga pelaku. Nah, ini sekarang posisinya si terduga pelaku gimana? Tadi malam sejak saya pulang dari ngantar dari rumah sakit Bina Wisata Rembang di rumah sakit jiwa, saya ada nyampe rumah itu kira-kira hampir jam 11. Terus saya ditanya sama bapak-bapak aparat, saya jawab apa adanya. Terus kira-kira jam 11 bapak aparat itu Resmob Blora langsung mengambil paksa, menjemput paksa dari rumah sakit jiwa itu. Kurang lebih jam tengah malam itu sudah masuk di Polres Blora, di tahanan Polres Blora sampai sekarang. Itu sudah dikonfirmasi ya Pak bahwa anak tersebut di Polres ya Pak? Iya, sudah dikonfirmasi, sudah.